Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Andi Astagina dengan NIM 25040550113. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai disleksia. Merupakan tugas resum dari presentasi yang dilakukan pada hari ini. Nah, pernahkah kita memperhatikan seorang siswa yang tampak sangat cerdas saat berbicara, begitu kreatif dalam bercerita, atau bahkan sangat mahir dalam menggambar? Namun, tiba-tiba ia membeku atau merasa tertekan saat diminta membaca satu kalimat sederhana di depan kelas? Nah, seringkali kita terjebak dalam prasangka bahwa mereka itu malas atau kurang berusaha, padahal kenyataannya jauh dari itu. Bisa saja atau mungkin saja mereka sedang berjuang dengan kondisi yang disebut disleksia. Nah, pada hari ini, di kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menggali tentang apa itu disleksia dan bagaimana peran kita atau cara kita, apalagi kita sebagai calon pendidik ke depannya untuk merangkul mereka. Nah, jika kita lihat dari akar katanya, disleksia itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dis yang berarti gangguan dan leksia yang berarti kata. Nah, jadi sederhananya itu disleksia adalah kesulitan spesifik dalam memproses bahasa tulis. Jadi fenomena ini bukanlah hal yang baru. Jadi sejarah mencatat itu bahwa istilah ini sejak tahun 1896 ketika seorang dokter yang bernama W. Prickle Morgan itu menemukan kasus seorang anak yang cerdas bernama Percy yang tidak bisa membaca, sebuah kondisi yang kala itu dia sebut sebagai buta kata. Nah, mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan besar di benak kita, kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi penelitian-penelitian modern itu menunjukkan bahwa disleksia ini itu bersifat herediter, yang dimana itu berarti diturunkan dalam keluarga. Jika salah satu orang tua itu memiliki riwayat disleksia, jadi resiko anaknya itu juga bisa mencapai sekitar 40 hingga 60%. Nah, jadi penting bagi kita untuk memahami lebih awal bahwa ini bukan karena kesalahan pola asuh, melainkan adanya perbedaan cara kerja otak secara neurologis dalam pengelolaan suara dan huruf. Nah, jadi dampaknya di dunia nyata pun itu sangat terlihat nyata. Jadi disleksia ini itu tidak hanya soal nilai bahasa Indonesia yang rendah saja. Mereka itu seringkali kesulitan memahami soal cerita dalam pelajaran matematika, IPA maupun IPS. Nah, coba bayangkan betapa frustasinya perasaan mereka. Mereka itu membutuhkan waktu berkali-kali lipat lebih lama untuk mengerjakan tugas-tugas yang bagi orang lain itu mungkin terasa sangat mudah. Nah, tanpa dukungan yang tepat, tanpa dukungan atau support dari lingkungan mereka, anak-anak dengan gangguan disleksia ini rentan merasa rendah diri, dicap bodoh, bahkan berisiko putus sekolah itu tinggi. Padahal mereka memiliki potensi yang luar biasa, tetapi karena mungkin lingkungannya yang kurang mendukung, jadi mereka merasa, oh saya berbeda dari teman saya, dia menganggap dirinya rendah seperti itu. Tapi ada kabar baik yang perlu kita sebarkan seperti disleksia itu bukanlah akhir dari segalanya. Jadi di Indonesia hak-hak mereka itu telah dijamin melalui sistem pendidikan inklusif yang
tertuang dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Jadi kunci keberhasilan mereka itu terletak pada dua pilar sebenarnya. Terletak pada dua pilar utama. Nah, yang pertama itu penggunaan metode pembelajaran yang eksplisit dan multisensori, melibatkan indera peraba, penglihatan, dan pendengaran secara bersamaan. Nah, yang kedua itu adanya kolaborasi yang harmonis antara guru dan juga orang tua. Karena kalau tidak adanya kolaborasi antara guru dan orang tua itu mungkin tidak akan berjalan lancar. Nah, bukan saling menyalahkan atas hambatan yang dihadapi anak, tetapi mereka saling support, saling membantu, berkolaborasi dengan tujuan akhirnya itu untuk menciptakan anak ini tidak lagi merasa berbeda, seperti itu. Nah, sebagai penutup, mari kita semua tanamkan dalam pikiran kita bahwa disleksia ini adalah kondisi saraf seumur hidup. Dan disleksia itu bukan sama sekali tanda rendahnya kecerdasan. Setiap anak memiliki waktu mekar mereka sendiri yang berbeda-beda. Nah, dengan deteksi dini dan dukungan yang penuh kasih, anak-anak disleksia pun tetap bisa meraih masa depan yang gemilang, masa depan yang berwarna, masa depan yang cerah, dan membuktikan bahwa hambatan membaca bukanlah hambatan untuk meraih mimpi mereka. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai disleksia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.